Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan memberikan like sehingga video yang ditayangkan di channel ini semakin direkomendasikan oleh YouTube. Semua karena kebaikan teman-teman, dan juga memberikan komentar yang sopan, cerdas, sehingga ada banyak juga orang yang belajar dari cara komentar kita. Dan bagi umat muslim yang suka komentar, berikanlah komentar yang baik yang menunjukkan bahwa kamu itu terpelajar. Dan jangan lupa share video-video daripada channel ini sehingga ada banyak orang yang mengerti, melihat, dan mendapatkan informasi dari channel ini. Terima kasih banyak teman-teman atas segala kebaikanmu. Kiranya Tuhan yang memberkati. Bagi kamu umat muslim dimanapun engkau berada, ingat channel ini hadir untuk mencerdaskanmu dan juga untuk memberitahukan kepada kamu bahwa Kristus sangat mengasihi saya dan kamu dan semua orang percaya. Dia tidak kehilangan kasih bagimu. Dia sangat mengasihimu karena pada awalnya dia pun datang untuk semua umat manusia sampai sekarang dan selama-lamanya dia sangat mengasihi kita. Nah, saudaraku, selama ini ada banyak oknum muslim ya yang tampil di YouTube dan juga di ceramah-ceramah. Mereka suka sekali mengotak-atik tentang keyakinan orang Kristen, bahkan Alkitab. Mereka begitu sembarangan, luar biasa menafsirkan Alkitab begitu sesuka hati mereka, dan mereka aman, nyaman, dan mereka mendapatkan banyak hal dari dalamnya. Ya, kalau saya pribadi, nggak tahu ya orang lain, tapi saya kalau pribadi tanya, mereka ketika menafsirkan, membacakan ayat-ayat Injil di masjid, di ceramah-ceramah mereka, saya berdoa supaya Tuhan pakai itu untuk boleh menyampaikan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Harusnya sebagai umat muslim yang kritis dan cerdas bertanya, kenapa ya kok ustadz-ustadz atau para mualaf yang langsung menjadi ustadz doyan sekali membahas Injil, membaca Injil, bukan seharusnya membaca Al-Quran ya, dan membaca hadis, memperdalam ilmu fikih dan juga ilmu-ilmu Islam, agama Islam dan semuanya yang bersangkut paut dengan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya bertanya, kenapa mereka lebih cenderung membahas tentang Injil dan Alkitab? Ada apa dengan Quran gitu ya kan? Ada apa dengan Quran? Apa Al-Quran tidak bisa dicubit sedikit ya kan? Kalau kalian begitu bebas mencubit, bahkan mengotak-atik, menafsirkan Alkitab sembarangan, tiba-tiba kalian sedikit saja dicubit, sudah langsung kesakitan semua ya. Itu bukti bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak dewasa dalam beragama, dalam beriman ya. Kata Buya Sakur, jangan takut murtad ya. Artinya kritis dan lihat dengan terang. Jangan kamu beragama seperti menggenggam bara. Jika digenggam panas, kalau dilepas nggak tahu lagi gimana ya kan. Jadi jangan takut murtad. Ingat, pilihanmu selama kau hidup di dunia ini. Nah, kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang menarik dalam perdebatan dan diskusi antara apologetik Kristen dan juga seorang muslim ya, muslim dari Makassar ya. Entah ini muslim terpelajar atau enggak, tapi lihatlah dan saksikan poin-poin yang dia sampaikan, poin-poin yang dia komentari terkait Alkitab dan juga mempertahankan argumentasinya mengenai Quran dan hadis-hadisnya, atau berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana videonya? Mari kita lihat teman-teman. Di sini saja. Jangan skip, lihat. Perhatikan baik-baik, belajar supaya semakin cerdas beragama. Ini dia videonya teman-teman. Ya, sebentar teman-teman. Sofia di itu ya, saya kasih waktu ya, 3 menit lawan langsung. Saya hanya ngomong sebentar, dia sudah nerocos aja Bu Uti. Dan saya nggak suka seperti itu. Ya, jadi saya kasih waktu 3 menit, yang lain di bawah semua. Kalau kamu nerocos, saya juga bisa nerocos. Ya, kalau kamu menghargai diskusi ini, saya menghargai. Ya, saya sudah mengatakan siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Itu prinsip saya. Prinsip saya adalah surah 6 ayat 108. Ya, apa yang kamu tabur kamu tuai. Kamu menabur angin, kamu akan menuai badai. Kamu sopan dengan Sofiatul akan jauh lebih sopan dengan kamu. Ya, kalau kamu tidak menghargai Sofiatul, begitu saya masuk kamu sudah tidak menghargai, maka saya juga tidak menghargai kamu. Ya, di mata saya kamu gak ada artinya. Kamu sopan, saya sopan. Ya, saya sudah jelaskan berkali-kali siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Kamu mau diskusi baik-baik, saya layani. Kamu tanya, saya jawab. Ya, kamu nyerang pribadi, saya habisi kamu. Oke, yes, ready ya. Ya, ini kalian berdua, saya operatornya. Ingat ya, kalau misalnya waktunya habis, saya mute. Ya, silakan. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Saya buka timer ya. Coba saya buka timer ya. Temanya apa, Bu? Itu masih tunjukkan aja bahwa tadi begini ya, dia bilang katanya bahwa Adam itu dia beranak cucu itu karena kerjaan Tuhan gitu. Memang Tuhanlah yang mau dia tinggal di bumi, karena kalau dia hidup kekal dia tidak melakukan dosa, memakan buah
buah pengetahuan baik dan jahat itu nanti kalau dia beranak cucu di sorga kan penuh katanya gitu. Jadi kejatuhan Adam Taman di dalam Eden, dosa Bu, itu, Taman Eden. ya di Taman Eden. Jadi kejatuhan Adam di dalam dosa itu adalah skenario Tuhan supaya Taman Eden nggak penuh gitu katanya gitu ya. Oke, saya duluan Bu ya, saya duluan sama saya maaf Bu Sofi ya, saya duluan. Saya bikin timernya dulu. Timer, saya tulis timer. Saya duluan Bu Tia, daripada Bu Sofi, saya tolong ya Bu ya. Entar online timer saya atur dulu. Nih. Saya atur dulu online timernya. Sabar, saya atur dulu. Sabar. Kalian ini soalnya ngeri nih kalau udah ini saya ngeri harus pakai timer. Nah, nih saya itu online timernya. Nah, udah kelihatan belum? Belum ya online timernya sebentar. Saya ini dulu ya, sabar saya atur dulu online timernya. Ini harus diatur karena enggak wah bahaya ini bisa ribut besar ini. Ya, start di atas adalah untuk Sofiatul ya. Kita mulai. Ini 3 menit ya. Oh ya belum. Saya dulu Bu. Saya kan punya tadi sama Ibu. Sabar. Ya kamu nomor 1, Sofiatul nomor 2. Ini saya edit dulu ya. Yang di bawah itu the name is Sofia. Saya duluan bicara Bu ya. Saya duluan bicara Bu ya. Ya. Orang udah diem kamu berisik. Sofiatul. Ya, ini Sofiatul yang Sofiatul is for the first, ya the second ya. Ini kalau si Ajis yang itu ya, Ajis ini ya. Ajis binti Komar ya. Ajis bin Komar. Aduh. Ajis aja deh, Ajis. Nah, Ajis nama lu Ajis, enak aja lu ganti-ganti nama lo. Emang gua kagak tahu. Ya, Ajis, kita riset lagi. Riset ya, ini 3 menit. Ya, the first time ya. Okay. Saya Bu ya. Saya. Ya, Saya Bu ya, oke. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebagai permulaan dari yang saya sampaikan ke Ibu, bahwa Adam dalam Taman Eden itu kenapa makan buah pengetahuan untuk memenuhi firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 28. Apa firman Tuhan kepada Adam sebelum diciptakan? Dia memenuhi bumi dan berketurunan. Kalau Adam tidak memakan buah pengetahuan itu, tentu Adam akan berketurunan dan kekal. Bagaimana jadinya kalau keturunan Adam itu sampai miliaran bahkan triliunan dalam Taman Eden atau di bumi? Bisa penuh bumi ini Bu. Tanpa batas melahirkan dan melahirkan terus, semua kekal, tidak ada yang mati, semua kekal, tidak ada generasi. Adam ketemu dengan cucunya, Adam melihat pesawat terbang. Bayangkan Bu kalau itu terjadi. Adam memakan buah pengetahuan itu adalah rencana Tuhan untuk memindahkan Adam agar Adam juga bisa bergenerasi, agar Adam bisa punya keturunan, keturunan generasi ini, dilanjutkan generasi ini, dilanjutkan lagi oleh generasi yang lainnya. Itu tujuan Tuhan. Kalau Tuhan melarang Adam dan Adam tidak mau makan itu, tentu semua akan hidup kekal, tidak ada kiamat, bumi pun tidak akan dikutuk, semua menjadi kekal. Bagaimana jadinya kalau ibu ketemu dengan Adam? Bagaimana jadinya kalau ibu ketemu akan keturunan ibu yang ke 150.000 yang akan datang? Bagaimana jadinya kalau tanpa batasan waktu di dunia ini semua ketemu dengan Adam? Bayangkan, semua triliunan jumlah manusia Bu, bisa kita di mana mau jalan, semua penuh dengan manusia. Tujuan Tuhan menciptakan dan menempatkan pohon kehidupan itu selain untuk menguji Adam, apakah Adam itu patuh atau tidak, untuk memenuhi apa permintaan Tuhan, memindahkan Adam ke bumi dan berketurunan serta bergenerasi. Jadi kalau dikatakan Adam itu diciptakan untuk kekal, tidak ada seperti itu. Tentang Taha ayat 120 yang dikatakan oleh Pak Frans tadi, itu iblis yang menyampaikan, "Hei Adam, ini buah kehidupan, makanlah itu kau akan hidup kekal." Itu Bu yang di situ tertulis, bukan Tuhan yang menamakan pohon itu kehidupan atau pohon kodi, tapi iblis yang menamakan. Sangat jelas di situ tertulis. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Frans bahwa Adam memakan pohon kehidupan itu, kenapa kok dia mati? Itu bukan Adam, bukan memakan pohon kehidupan itu, kenapa kok dia mati? Itu bukan Adam, bukan Tuhan yang memberi nama pohon kodi itu, tapi iblis Bu. Dan sekali lagi, Tuhan juga merencanakan permusuhan antara Adam dan manusia, antara manusia dan setan, maksud saya. Di Kejadian 3 ayat 15, Tuhan mengatakan, "Aku akan membuat permusuhan kamu dengan keturunan iblis dan keturunan manusia." Di sini jelas dikatakan keturunan iblis. Siapa keturunan iblis itu Bu? Apakah iblis beranak pinak seperti manusia? Atau itu artinya manusia yang mengikuti iblis, atau malaikat-malaikat yang memberontak? Di sini sudah jelas jelas iblis itu memberontakkan apa? Apa kesombongannya itu seperti apa bentuknya sehingga dia memberontak kepada Tuhan? Di dalam Al-Quran jelas dia disuruh diperintah. Selesai. Lanjut. Silakan Sofi. Sebentar. Sebelum saya mulai ya, dia itu menjelaskan dari sisi Alkitab, nggak boleh Bu. Kamu jelaskan kepercayaan aja. Kok kamu menafsirkan kitabnya orang itu kamu apa? Aku tanya. Tunjukkan sama saya di dalam Quranmu Adam itu memakan pohon kehidupan. Pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Kamu jangan jelaskan Alkitab saya. Artinya Ibu, artinya gini dong Ibu, dengarkan aku, Ibu dengarkan aku, katanya bertanya. Kamu hanya bertanya tentang agama, kamu sudah menafsirkan Alkitab saya, itu salah semua. Ya, nggak boleh salah. Kamu sudah salah menafsirkan, kamu sudah kena penistaan agama ya, kamu tidak boleh menafsirkan. Kamu hanya boleh bertanya.
Dan kamu harus menjelaskan sesuai Quranmu. Begitu juga dengan saya. Saya hanya bisa bertanya tentang Quranmu dan menunjukkan tafsir dan menunjukkan asbabun nuzul. Kok enak-enak aja kamu menjelaskan Alkitab dari Hongkong, kamu menjelaskan Alkitab. Bu, Ajis, ini waktu Sofi, Ajis. Nggak ada bisa, Ajis. Komitmen. Mau ngomong apa kayak pokoknya nih waktu Sofi. Silakan Sofi. Jangan mau disela. Ngomong Ya, aja. kamu salah semua ya. Ya, kamu tidak boleh menjelaskan Alkitab saya. Di tempatmu tidak ada yang namanya buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang pertama, Adam tidak diciptakan kekal. Adam itu diciptakan dari debu tanah, artinya fana. Dia bisa hidup kekal, itu hidupnya tergantung daripada akses dia kepada pohon kehidupannya adalah Yesus itu sendiri. Ya, makanya ketika Adam itu diusir dari taman dia mati secara gradual, secara fisik karena dia akses kepada pohon kehidupan itu ditutup. Yang pertama yang dialami Adam adalah kematian secara rohani, kemudian secara fisik dia nyusul. Adam meninggal 930 tahun. Ya, yang mana Adam diciptakan kekal itu tidak pernah membaca Alkitab. Adam diciptakan dari debu tanah, itu mempunyai arti karnal atau fana. Kamu baca silsilah Kejadian 5, nanti video saya buat bahwa manusia itu diciptakan fana atau karnal. Ya. Nanti kamu baca itu namanya Bible Code atau misteri Alkitab. Ya. Yang kedua, di kitab Wahyu, nanti Tuhan Yesus lah yang membuka jalan untuk mengembalikan kita akses kepada pohon kehidupan. Yesus mengatakan begini nih, kalau kamu setia sampai akhir, aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi anakku, dan kamu akan aku beri lagi akses kepada pohon kehidupan. Disitulah sejatinya manusia. Manusia itu terdiri materinya dari dua. Saya sudah mengatakan kemarin dalam video saya judulnya The Seven Law of Life, ya, atau 7 hukum kehidupan yang ditetapkan. Tidak boleh dipisahkan dari materi pembuatnya. Ya, pohon kehidupan itu bicara makanan rohani kita. Ketika akses kita dipotong dari makanan rohani kita mati. Akhirnya jasmani mengikuti dia, ikut mati. Ya, karena manusia itu harus makan jasmani, ya, dari pohon-pohon lain yang dikatakan di dalam taman itu. Yang kedua harus makan makanan rohani, yaitu dari pohon kehidupan. Ya, nanti kalau pohon pengetahuan baik dan jahat itu bukan setan, itu menunjukkan hukum Taurat. Ya, jadi kamu nggak ngerti apa, kamu jangan jelaskan Alkitab saya. Sekarang Ajis, silakan. Mau ngoceh apapun sekarang waktunya. Ya, silakan Jis. tadi sebelum Ibu bicara dengan saya sudah bicara dengan Ibu Uti tentang ini. Saya bertanya ke Ibu Uti. Kamu Uti, tidak boleh menafsirkan Alkitab saya, salah Sofi, semua. diam aja, Sofi. Sofi diam aja. Apapun katanya diam aja. Pakai waktu dengan sebaik-sebaiknya. Ya, silakan. saya kan sudah bilang sama Ibu, tema apa kita hari ini, Bu? Tentang penebusan dosa dan kehidupan kekal oleh Adam. Kan itu. Saya sudah sampaikan kepada Ibu. Saya tidak menafsirkan Alkitab Ibu, tapi saya menyampaikan dari versi Al-Quran bahwa Adam itu diciptakan tidak untuk kekal. Bagaimana jadinya kalau Adam diciptakan kekal di bumi, tidak mati? Bagaimana kalau Adam melahirkan keturunan pertama, kedua, ketiga, 1 miliar, 1000 miliar, sampai 1 triliun, tidak ada mati, semua kekal, Bu. Apa jadinya bumi ini? Mungkin kita kedua sudah manusia, kita berjalan semua sudah manusia, seperti kita berada di pasar yang penuh dengan keramaian. Tidak ada mati, kekal semua. Bukankah dalam kitab Anda, dalam iman saya, ya, kitab Al-Quran saya mengatakan Yesus itu tidak disalib untuk menebus dosa manusia. Dia diangkat, diselamatkan dari Tuhan. Kenapa diangkat? Untuk diselamatkan dari pembunuhan. Dia diselamatkan oleh Allah, diselamatkan dari pembunuhan. Di sini sangat jelas di dalam kitab saya bahwa Adam itu tidak akan pernah diciptakan menjadi kekal. Dan juga disampaikan tadi oleh teman saya Pak One Way bahwa Muhammad itu juga diciptakan bukan untuk kekal. Tidak ada apapun yang diciptakan Tuhan itu untuk menjadi kekal kecuali Tuhan sendiri yang kekal. Itu dalam iman kami. Kalau Anda mengatakan saya menafsirkan Alkitab Anda salah. Saya hanya menyampaikan bahwa di dalam Alkitab Al-Quran saya tidak pernah dikatakan Tuhan akan menciptakan Adam itu untuk kekal. Adam diusir dari surga itu karena perbuatan Adam yang melanggar atau menzalimi dirinya sendiri akibat menuruti perintah setan. Setanlah itu memberi nama huli atau keabadian dengan membohongi Adam. Bahwa ini jika engkau akan makan, maka engkau akan mempunyai keabadian. Padahal itu adalah pohon yang membuat Adam terbuka segala auratnya dan kesalahan-kesalahannya. Itulah di situ kebohongan diajarkan oleh setan kepada Adam, yang membuat Adam terbuka segala auratnya dan kesalahan-kesalahannya. Itulah di situ kebohongan diajarkan oleh setan kepada Adam. Dan di dalam Al-Quran saya sekali lagi, Bu, tidak pernah dikatakan Adam itu diciptakan untuk kekal. Tidak pernah. Bahkan tidak ada yang kekal itu selain hanya Tuhan. Kalau Anda katakan ke Adam kekal, lalu mati, lalu ditebus dosanya untuk mengembalikan manusia itu menjadi kekal lagi. Di dalam Al-Quran kami tidak seperti itu, Bu. Tidak seperti itu. Yesus diutus, Isa diutus, maksud saya Isa, Bu, ya. Isa alaihissalam Nabi kami diutus untuk bangsa Israel, untuk menunjukkan jalan yang lurus kepada bangsa Israel yang telah tegar tengkuk dan degil. Anda mengimani sebagai itu Tuhan, itu urusan Anda. Diam. Ya, silakan, Sobri. Silakan, Sobri. Ya, jelas dari perkataannya sendiri bahwa yang kekal hanya Tuhan. Ya, ini membuktikan bahwa Yesus itulah Tuhan karena dia sampai sekarang hidup kekal di surga. Ya, Amin. itulah yang dikatakan bahwa dia telah mengalahkan dosa dan maut. Jadi dari mulutmu sendiri kamu sudah mengatakan bahwa semua manusia itu mati sana karena kita ini dari benihnya Adam. Itulah yang kamu tidak tahu mengenai hukum kehidupan di dalam Alkitab kita. Jadi jelas dari perkataan mulutmu sendiri bahwa ada manusia yang hidup kekal kecuali Tuhan itu sendiri. Dan dengan dibuktikan bahwa Yesus yang kamu katakan diserupakan apapun itu, ya dari Quranmu sendiri membuktikan dia sampai sekarang kekal di surga. Dia tidak mengalami kematian.
Ya, kalau kami beriman bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa kami, itulah sebabnya kamu harus masuk neraka sesuai Maryam 71. Ya, karena di dalam Quranmu itu tidak ada kabar baik, tidak ada Injil. Ya, Injil itu hanya ada di dalam Alkitab kita. Kabar baik itu hanya ada di dalam Alkitab kita. Nah, inilah yang selalu dikatakan oleh Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Yaitu Quran membawa Injil yang berbeda, Injil palsu, ya, yang mana memberitakan Yesus bukan Tuhan, dia tidak mati di salib bagi dosa-dosa kita, dan dia tidak bangkit pada hari yang ketiga. Ini namanya Injil palsu. Ya, Injil palsu ini nggak laku di surga. Ya, kemudian Quran juga memberitakan 2 Korintus 11 ayat 4, yaitu Yesus yang berbeda. Yesus yang adalah keponakan keponakan Musa dan Harun, yang lahirnya di bawah pohon korma. Ini adalah Yesus yang lahir di Arab, ya, di bawah pohon korma. Itu bukanlah Yesus Kristus di dalam Alkitab kita. Ini berbeda. Yesus dalam Alkitab kita mati, bahkan dia sendiri menubuatkan 3 kali kematiannya. Di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa anak domba itu harus mati. Dan ingat ya, saya lebih percaya apa kata Nabi Musa, bahwa anak domba, karena Musa dan Yesus itu tidak merayakan Lebaran, tidak merayakan Idul Adha. Musa dan Yesus merayakan Paskah. Ya, Paskah ini salah satu dari 7 perayaan penting, yaitu menubuatkan kematian Mesias. Ya, karena itu Islam tidak tahu apa itu arti Paskah. Jadi Anda baca ya, Yesus merayakan Paskah, Musa merayakan Paskah. Ya, artinya adalah kematian anak domba yang menggantikan dosa-dosa kita, dan Musa mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Ya, jadi jelas saya lebih mengikuti Musa dan perkataan Yesus daripada kitab puisi kumpulan Umayyah bin Abi Shalf. Ya, ini adalah hanya kitab puisi ya, teman-teman. Quran itu merupakan satu kitab puisi kumpulan Umayyah bin Abi Shalf. Ada 14 pasal di mana indikasi nyontek dari puisi Umayyah bin Abi Shalf. Anda bisa download, judulnya adalah Diwan Umayyah bin Abi Shalf. Ini adalah kitab kumpulan puisi sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ayat-ayatnya mana saja, saya sudah bikin videonya. Ya, ayat-ayat yang merupakan kumpulan puisi, dan Muhammad senang sekali dengan puisi Umayyah bin Abi Shalf. Anda baca Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, di mana Muhammad minta dibacakan ratusan puisi Umayyah bin Abi Shalf yang isinya persis dengan ayat yang sekarang ini, dan tafsir mengatakan bahwa puisi Umayyah bin Abi Shalf ini merupakan wahyu daripada Tuhan. Ya, karena itu Muhammad mengatakan ini wahyu Tuhan katanya. Ya, puisi-puisi Umayyah bin Abi Shalf ini. Nah, saya lebih percaya Musa dan Yesus yang merayakan Paskah daripada nabimu yang sama sekali tidak tahu apa itu Paskah. Ya, selesai, Sofi. Sekarang lanjutkan Ajis. Ya, kalau menurut saya bukan cuma Umayyah bin ya, tetapi Alkitab juga ya diambil ya. Silakan lanjut. Pertama, saya sampaikan ibu telah masuk dalam ranah Al-Quran. Padahal dia sendiri mengatakan jangan menyinggung kitab saya. Saya tidak menyinggung lagi Alkitab Anda. Tapi Anda sudah mengatakan bahwa Al-Quran itulah Injil palsu. Itu juga sudah mengatakan bahwa kitab. Kamu baca Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Berbeda yaitu Injil palsu. Maaf. Ya, sebentar Sofi, sabar. Waktunya si ini kita kasih tetap aja ya. Tetap. Ya, selanjutnya. Palsu. Kamu memberitakan Yesus Kristus yang adalah keponakan Musa dan Harun. Ya, saya kasih kamu bukti. Lekan. Siapa mau jualkan? Ayo. Ya udah lanjut. Yes. Kepalsuan itu sangat jelas. Kamu tertipu. Udah, Sofi, nanti waktumu Sofi. Maaf. Ya, lanjut. Pertama saya mau, ya Ibu. Pertama saya ketawa dulu dengan Ibu Sofi. Udah lanjut aja. Tentang kayaknya. Oke. Lanjut. Di dalam Maryam 71. Lanjut. Kamu tidak tahu bahwa Kristus itu bukan keponakan Musa dan Harun. Itu yang tak tahu. Ya, sabar Sofi. Aduh. Ya, lanjut. Ajis. Aduh, waktuku kurang ini, Bu. Aduh, ya, gimana sih? 1 menit ya. Kalau yang menjelas saya tambahin 1 menit buat lawan. Ya, silakan. Ya, oke. Kalau berbicara tentang Maria, saudara Harun, apakah Ibu tahu siapa nama saudara-saudaranya Maria? Saya sebagai seorang Muslim di Indonesia itu punya saudara namanya Harun. Saya punya saudara yang namanya Aisyah. Apakah ketika saya keluar lalu, "Hei, Usman Aziz saudaranya Harun," lalu Anda mengatakan saya ini saudaranya Harun Nabi itu? Kan tidak. Anda kalau baru mengetahui siapa semua saudara-saudaranya Maria ibunya Yesus, ada bernama Harun atau tidak ada, baru Anda mengatakan bahwa Harun yang disampaikan oleh Al-Quran itu Harun Nabi, seorang Nabi, bukan Harun yang saudaranya Maria. Tunjukkan siapa nama-nama saudara Maria itu. Dan kedua, di dalam tafsir ulama mengatakan bahwa itu hanya gelaran. Karena begitu salehnya Maria, ibu Yesus itu sebagai orang-orang yang saleh seperti, maka dia disamakan dengan Maryam saudaranya Harun. Itu seperti itu yang kedua. Dan ketiga, di dalam Maryam 71 tidak pernah dikatakan di situ, "Hai Muslim, kalian mendatangi neraka." Bukankah di situ juga dikatakan Maryam 72, "Orang beriman akan kami angkat." Artinya kami ini Muslim telah masuk dalam dunia maut tapi diangkat lagi oleh Tuhan. Sama dengan Yesus, telah masuk dalam dunia maut lalu diangkat lagi oleh Tuhan. Kalau yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, di dalam iman kami Yesus itu adalah Nabi Isa, itu bukan Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, silahkan. Kalau Nabi Isa itu memang sekarang ini masih hidup, tapi nanti suatu saat juga setelah kiamat nanti akan dimatikan juga. Makanya dikatakan situ, Yesus berdoa, Isa berdoa, "Ya Tuhan, di saat kebangkitanku dan kelahiranku dan kematianku." Dia berkata begitu dalam doanya. Mas 1 menit dong. Udah, 1 menit. Dari tadi. Silakan. Sofi, silakan. Saya harus pindah ke laptop, Bu. Ini saya masih nyetir ya. Sebentar lagi saya akan pindah ke laptop. Saya akan tantang kalau ada Harun yang lain selain saudaranya Musa yang disebutkan dalam Quranmu. Itu tantangan saya yang pertama, ya. Kamu harus bisa menunjukkan ada Harun yang lain, ya, yang dibicarakan di dalam Quranmu. Karena saya sudah mengumpulkan bukti-buktinya, tafsir, hadis, ya, semuanya
jelas indikasinya salah sejarah. Ya, salah sejarah. Dan ini kesalahan sejarah terbesar yang membuktikan bahwa selama 13 tahun ketika melafalkan Maryam, saudara Harun, dan Maryam ini anaknya Imran. Ya, saya sudah membuktikan bahwa di dalam tafsirmu semuanya mengindikasikan ini kesalahan sejarah yang blunder. Ya, bahkan tafsir mengatakan istrinya Imran namanya Hana, yang di dalam tradisi Kristen Hana adalah ibunya Maryam. Dan bisa-bisanya loh, Imran yang ayahnya Musa dan Harun ini ketemu sama Nabi Zakaria di dalam Quran. Ya, ini yang ngakak saya sih, bukan kamu. Ketika saya baca Quran itu yang ketawa saya, bukan kamu. Ya, ketika saya baca hal ini, saya, wah ini luar biasa ini. Ya, kok bisa 1400 tahun tertipu? Karena kalian itu nggak tahu Alkitab. Kalian tidak baca Taurat Musa. Makanya saya berkali-kali kan ngomong, percayalah apa yang ditulis Musa di dalam kitab Taurat. Jangan percaya kumpulan puisi Umayyah bin Abi Sa'd. Gitu loh. Ya. Ya, kamu kitab-kitab kumpulan puisi, kamu harus percaya Al-Quran. Bayangin deh, kisah-kisah di dalam Al-Quran itu banyak diambil dari Talmud. Saya sudah membuat beberapa videonya. Nanti kita akan kompilasi yang bagus lagi. Sumber-sumber kisah di dalam itu kebanyakan diambil dari Talmud dan kitab-kitab dongeng atau krifa. Proto-Evangelium Yakobi, kitab Pseudo Matius, ya Yesus lahir di bawah pohon kurma dan sebagainya. Ya, kamu kan nggak boleh mengimani Talmud. Ya, Al-Quran sendiri mengatakan kamu harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil, bukan kitab dongeng. Kok kitab dongeng kamu percayai? Ya, selalu mau bicara sama semut, selalu mau naik karpet terbang. Ya, dongeng tentang 7 orang tertidur di dalam gua. Itu bukan kata firman Tuhan, itu dongeng. Al-Quran sendiri mengatakan kamu nggak boleh percaya sama dongeng, kamu harus percaya sama kitab Taurat Musa. Musa merayakan Paskah. Betul. Musa pun merayakan Paskah, betul. Ya. Sejak kapan Musa berlebaran? Musa dan Yesus itu merayakan Paskah. Nah, pelajaran kamu di dalam Quran itu terputus daripada nabi-nabi sebelumnya. Itu sebabnya kamu tidak tahu tadi. Ya, untuk apa Adam diciptakan, esensinya di mana, kamu kecampur-campur. Ya, kamu menyatakan siapa itu keturunan iblis. Di tempatmu sendiri itu punya 2 ayat alat kelamin. Dan iblis itu menikahi dirinya sendiri. Tiap hari dia bertelur 70, saya bisa buktikan itu. Ya, saya bisa buktikan dari kitab-kitabku sendiri. Nah, itu yang harus kamu koreksi, Del. Tuhan kok salah sejarah. Ya, nggak mungkin Tuhan mengatakan Maryam ini keponakan anaknya Imran. Dan apa saudara perempuannya Harun. Nggak mungkin kalau Tuhan ngomong gitu. Ya, sekarang Itu si Ajis. kesabaran. Ya, Ajis, Pak. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Kamu jawab Ajis yang benar. Jangan Justru yang harus membuktikan itu bahwa Harun itu tidak ada saudaranya Maria bernama Harun, itu ibu. Kalau kan kita sudah mengatakan Harun itu saudaranya Maria. Apakah Harun yang dimaksud adalah saudaranya Maria? Harun itu adalah saudara Nabi. Itu banyak orang-orang Israel itu memberikan nama-nama kepada anaknya itu sebagai nama-nama Nabi. Saya saja Bu, saudara saya banyak nama Nabi. Ada Harun, ada Muhammad, ada Ilyas. Itu nama saudara saya. Nggak jalan, Bu. Mendingan TikTok aja. Oh, jalan, maaf, saya nggak lihat. Ya. Ya, Nah, itu berkah, Bu. Berkah. Mendingan TikTok aja. Jangan Bu, saya tidak mau dengan penculikan. TikTok ribut atau malah Saya kalah Bu, kalau penculikan sama penjual baju saya kalah. Ya, langsung saya kurangin ya, jam kurangin 2 selesai. 2 Loh. beneran. Aduh, gimana? Tadi kan 1 Begini. menit. Loh. Begini Bu, kalau Ibu Sophie tadi itu sudah menyinggung kitab saya. Katanya tadi jangan menyinggung dan menafsirkan kitab-kitab saya. Saya tidak menafsirkan lagi kitab dia. Itu menurut sesuai dengan apa yang ada dalam data buktinya. gimana nih Bu? Jadi kita ada apa? Buktinya. Seperti tadi saya mengatakan bahwa Quran Ibu mengambil kita berikan buktinya. itu puisi Umayyah itu lahir tahun berapa Bu? Apakah sebelum Nabi Muhammad atau sesudah Nabi Muhammad? Itu sesudah Nabi Muhammad. Dari mana seorang sesudah Nabi Muhammad itu masuk di dalam Al-Quran? Justru ibu yang tidak tahu. Ibu bisa buka sendiri litatnya Umayyah itu. Itulah orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad, seorang penyair. Kamu tidak tahu siapa itu. Aduh, gimana sih Bu? Kamu ngomongkan. Ya, Bu, ya silakan lanjut. Kamu tidak boleh. tambah 1 menit Bu ya, tambah 1 menit. Tidak boleh merasakan kitab kamu. Kamu harus memberikan menyatakan. Kalau kamu menyatakan. Sudah cabut tak? Percuma. Ya, kamu keluar. Ya, udah terserah. Ya. Begini Bu, kalau Ibu tidak bisa komitmen dengan saya, Ibu jangan premie, jangan membuat monolog tentang Islam. Kalau Umayyah itu penyair itu sesudah Nabi Muhammad Bu. Di zaman Nabi Muhammad. Begini Bu, begini. Aduh. Kamu mengklaim Harun itu saudara Maryam. Ada saudara Maryam lainnya bernama Harun. Itu yang harus kamu buktikan. Saya akan tunjukkan hadis Nabi Muhammad tentang bagaimana Nabi Muhammad menyikapi pertanyaan seperti itu. Itu sudah ada zaman dulu Bu. Iya, benar Bu, benar. Makanya itu Nabi Muhammad menyampaikan tentang kenapa ada ayat seperti itu. Itu ada hadisnya itu. Maka Nabi Muhammad berkata, orang-orang Israel itu, orang-orang dahulu sering menamakan anak-anaknya dengan nama-nama Nabi, nama-nama orang saleh. Tapi anak. Aduh, Ibu harus mendengarkan dulu ucapan saya Bu.
Nggak usah Ya, dengarkan dulu, kesurupan. Sofi, sabar. Iya, Bu. Minum air putih dulu lah. Kalau salah kok. Kalau Iya, kalau berbicara tentang kelahiran Maria di bawah pohon korma itu lebih masuk akal, Bu, daripada di palungan. Mas, ya, mana bisa, Bu? Maria itu melahirkan di palungan. Palungan itu Ya. sempit, Bu, tempat makan binatang. selesai. Seorang yang melahirkan, betul, Bu. Seorang yang Siapa yang mengatakan Maria melahirkan di palungan? Maria menaruh bayi Yesus di dalam palungan, bukan melahirkan di palungan. Dan itu terus lahirnya di mana, Bu? Lahirnya di mana, Yesus? Domba Eder Bethlehem Efrata. Kenapa harus di? Coba tunjukkan ayatnya, Bu. Tunjukkan ayatnya. Dia mulai kok. Diam, kamu diam aja, kamu diam. Ya, lanjut. Lanjut, Sofi. Waktu dia diam. Ya, yang pertama saya mau tegaskan ya, Yesus itu tidak pernah lahir di bawah pohon kurma. Itu diambil dari kitab palsu namanya Pseudomatius. Ya, itu ada ceritanya. Ya, persis Yesus bicara pada waktu bayi, ya dia lahir di bawah pohon kurma. Itu ada di kitab namanya Pseudomatius atau Injil palsu Matius. Ya, itu ditulis ratusan tahun. Ya, setelah semua saksi mata mati. Ini kisah palsu, kisah karangan. Jadi itu masuk menjadi ayat di dalam Quran. Yang kedua saya tegaskan, lahirnya adalah di Migdal Eder sesuai Mika 4. Dan Mika 5 ada di Bethlehem Efrata. Migdal Eder itu adalah menara yang dibuat Yakub untuk Rahel. Ya, namanya menara kawanan jaga atau menara kawanan domba. Rahel itu artinya biri-biri betina. Ya, dan ketika Rahel mati, maka Yakub membangun menara ini sampai sekarang runtuhannya masih ada. Ya, Anda masih bisa melihat namanya Migdal Eder atau menara di Eder. Ya, menara di Eder inilah tempat di mana dulu para gembala itu menggembalakan domba-dombanya itu dekat Bethlehem ya, untuk dibawa ke bait suci sebagai korban penebus dosa. Nah, kenapa ditulis Yesus dibungkus kain lam dan ditaruh di dalam palungan? Karena anak sulung daripada domba-domba yang nantinya akan dipersembahkan sebagai korban penebus dosa di bait suci, itu dilihat dulu sama gembala-gembalanya. Kalau anak sulung kambing dombanya ini bagus, nggak cacat, mereka akan membungkusnya dengan kain lampin supaya anak domba ini tidak banyak bergerak sehingga tidak jatuh, tidak cacat, karena kan domba itu kalau lahir langsung bisa jalan. Ya, jadi ini sama mereka dibungkus kain lampin, biasanya sama mereka ditaruh di dalam palungan. Jadi itu mempunyai arti atau makna, jadi itu yang tidak diketahui oleh Muslim. Ya, sama Muslim tidak tahu apa itu artinya pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik jahat. Mereka melihat pohon pengetahuan baik jahat ini yang tanam iblis. Ya enggak. Taurat Musa nggak pernah menulis begitu. Musa nggak pernah menulis bahwa iblis lah yang menumbuhkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu melambangkan hukum Taurat. Ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu melambangkan hukum Taurat. Pohon kehidupan itu melambangkan Yesus itu sendiri. Makanya lu sudah ngomong jangan ikuti Injil palsu. Kalau kamu ngikuti Injil palsu, akhirnya kamu nggak tahu apa-apa. Ya, kamu harus baca kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Perjanjian Baru yang merupakan pewahyuan daripada Yesus itu sendiri. Jangan Injil palsu, baca. Banyak kecampur-campur di otakmu itu kecampur-campur. Ya, itu nanti saya akan untuk Harun, saudara Musa dan sebagainya, saya akan ke laptop, saya akan bikin videonya, ada 3 videonya ya mengenai Maryam yang tertukar ini. Ya, selesai. Aziz, silakan. Ya, oke. Pertama, Ibu Sophie telah mengatakan Al-Quran itu Injil palsu. Al-Quran itu tidak pernah menyebutkan sebagai Injil, Bu. Dia adalah bacaan yang bermanfaat, yang membawa ke jalan lurus dan jalan rahmat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi bedakan dengan Injil, Bu. Al-Quran itu bukan Injil. Ya, itu pertama. Kedua, Ibu mengambil sumber dari pseudomatik itu dari orang-orang yang mengarang cerita-cerita bohong untuk menjelek-jelekan Islam. Itu saya juga sudah baca, Bu. Sudah lama saya baca itu. Saya paham betul apa ya Ibu ambil sumbernya. Ya, jadi kalau Ibu mengatakan tentang pohon kehidupan itu adalah Yesus sendiri, kenapa di dalam Wahyu 2 ayat 7 Yesus mengatakan, siapa yang menang maka dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Memangnya Yesus itu pohon kehidupan itu sendiri? Kenapa dia berkata dengan narasi seperti itu, Bu? Kalau memang Yesus itu adalah pohon kehidupan itu sendiri, tentu dia berkata, aku akan memberikan engkau makan dari diriku sebagai pohon kehidupan. Kan begitu. Yang kedua, yang ketiga maksud saya, berbicara tentang kelahiran Maria, masuk akal, Bu. Seorang perempuan melahirkan itu tentu butuh nutrisi atau makanan sehabis melahirkan. Buah korma itu mempunyai nutrisi makanan yang mengandung gizi yang banyak, mengandung mineral dan vitamin yang banyak, yang bisa memulihkan seorang yang baru melahirkan. Kalau di kandang domba, Bu, apa yang dimakan oleh Maria? Yang Ibu habis melahirkan begitu dengan kekuatan yang penuh, bertenaga, tentu lemas, Bu. Dia tentu tidak mencari makanan. Apa yang dimakan? Kalau dalam Al-Quran, Maria itu pergi menyembunyikan dirinya di tempat yang jauh karena malu bahwa dia mengandung tanpa suami. Itu dalam Al-Quran. Dan dia apa? Dia ditunjukkan oleh Tuhan di mana dia akan melahirkan. Itu sebuah pohon kurma atau pohon kurma di mana ada sungai mengalir di bawahnya. Dan itu saja begitu indahnya pohon tempat itu, jauh dari tempat kotoran, jauh dari tempat najis seperti kotoran domba. Itu tempat yang sejuk, Bu, rindang, penuh, jauh dari tempat pemukiman manusia. Di sana dia melahirkan. Dan setelah melahirkan dia butuh tenaga memakan buah pohon kurma itu. Pohon kurma itu ada berbagai jenis macam juga, Bu. Ada yang pendek 2 meter tingginya, ada 1,5 meter. Jadi jangan katakan Ibu pohon kurma itu semuanya tinggi-tinggi, tidak. Maria sehabis melahirkan tentu dia butuh nutrisi dan makanan untuk memulihkan tenaganya sehabis melahirkan. Dan dengan rahmat Tuhan dia ditunjukkan di mana dia harus melahirkan.
Bandingkan dengan apa yang ada dalam kitab Ibu. Dia dilahirkan di sebuah kandang, lalu ditaruh di palungan, tempat makan kambing. Itu kotoran dan najis, Bu. Bayangkan kalau Anda anggap sebagai seorang Tuhan yang jadi manusia, dilahirkan dari tempat yang najis. Bagaimana buat Ya. Al-Quran memuliakan? Selesai. Ya. Jadi gini, Sophie masih di jalan ya, mau ngambil itu? Bisa Sophie? Sophie-nya tadi katanya lagi. Sebentar lagi, baru 10 menit Ya, lagi. sebentar lagi. Ya, saya handle dulu ya, sebentar. Ya, jadi Ajis ya, kamu sebentar ini Ajis saya pakai. Sebentar dulu, saya mau ngomong, saya mau tegaskan sebentar. Oh, ya. Injil Pseudomatis itu ditulis jauh sebelum Quran. Jadi tidak benar yang kamu katakan ya bahwa Pseudomatis itu ditulis untuk menjelek-jelekkan Islam. Oh, enggak kenal Islam. Ya, Pseudomatis itu tidak pernah menyebut kata Muslim dan kata Islam karena ditulis jauh sebelum Islam. Namanya di dalam Injil Pseudomatis mengenal kata Muslim, kata Islam tidak pernah, karena itu ditulis jauh sebelum Islam. Dan itu merupakan cerita-cerita yang beredar populer pada waktu itu abad ke-7 di daerah tempat nabimu berada. Ya, di semenanjung Arab. Jadi tidak benar Injil Pseudomatis itu ditulis untuk menjelekkan. Dia tidak kenal. Bahkan perkembangan awal Muslim ya, saya sudah mengekspos tulisan Yohanan Damaski dan Abdul Al-Qidi, tidak kenal yang namanya Muslim dan Islam. Mereka mengenal adalah bidat dari Saracen atau bidat dari suku Ismail. Ya, mereka tidak kenal apa itu Muslim. Ya, mereka tahunya kalian itu Saracen atau Ismailit. Ya, bidat dari suku Ismail. Mereka tidak kenal apa itu kata Islam, belum dikenal. Ya, itu Yohanes Damaski itu kira-kira hampir 50 tahunan lah setelah Nabi Muhammad mati. Jadi sangat dekat dengan sejarah perkembangan Islam. Bahkan kita menemukan sekarang kata Islam pertama kali dan kata Muslim itu pada zaman Abdul bin Marwan, ya, yang membuat The Dome of the Rock. Ya, itu nanti itu kita bicara bukti-bukti sejarah. Itu yang saya mau tegaskan. Yang kedua, dikatakan kotor di kandang domba dan sebagainya. Saya sudah mengatakan itu tulisan saksi-saksi mata. Saya lebih percaya kalau kita bicara historik atau sejarah, kita harus lebih percaya kepada tulisan saksi-saksi mata, bukan yang datang 700 tahun kemudian diambil dari kitab palsu Pseudomatius. Ya, Yesus bicara pada waktu bayi. Nah, di bawah pohon kurma. Yang kedua, saya mau tegaskan mengenai Injil. Kenapa saya katakan Injil palsu? Karena bagi kami Injil itu bukan kitab, Pak. Kalau di dalam Quranmu surah Maryam ayat 30 mengatakan Injil adalah satu kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen. Karena di dalam otakmu itu Injil kitab, bukan. Injil itu seorang pribadi bernama Yesus. Ya, siapakah itu Injil? Yesus itu sendiri. Ya, nah Yesus yang adalah sejati, Injil yang asli, itu true gospel yang ada di dalam Alkitab kita, yang ada Yesus Kristus, itu dia adalah Tuhan. Yesus Mika 5 ayat 2, Bapak baca. Raja Mesias yang dilahirkan di Yerusalem itu permulaannya atau eksistensinya Yesus itu sudah ada sejak kekal, sejak sebelum waktu ada. Saya sudah pernah jelaskan Mika 5 ayat 2. Dan Yesus sendiri mengatakan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Ya, Yesus mengatakan aku sudah ada di dalam kemuliaan Bapa sebelum dunia ada. Ya, yang kalian sering kutip yaitu Yohanes 17 ayat 5. Yesus mengatakan aku sudah ada di dalam kemuliaan Bapa sebelum alam semesta ini dijadikan dia sudah ada. Ya, itulah eksistensi. Jadi Yesus itu yang sama adalah Yesus yang kamu berikan itu Yesus palsu. Ya, Yesus yang adalah keponakan saudara. Injil itu bukan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen. Ya, sesuai dengan surah Maryam 30 bukan Injil itu bagi kami. Injil adalah Yesus itu sendiri. Dan kamu memberitakan Yesus yang berbeda 2 Korintus 11 ayat 4. Itu yang saya maksud. Ya. Ya, tidak mati itu Yesus yang lain. Sudah, Bu, sudah. Ganti. Ya, silakan. Ya, kalau berbicara tentang Al-Quran, itu kan membahas lagi Al-Quran saya. Melanggar ya. Berbicara tentang Al-Quran, ketika Isa diberikan kitab, dikatakan ketika masih bayi, itu artinya Tuhan sudah menubuatkan dan menafsirkan bahwa Isa itu akan punya kitab. Sama dengan Yeremia Yehezkiel 3 ayat 3. Apakah yang dimakan oleh Yehezkiel itu kitab? Dia disuruh diperintahkan oleh Tuhan untuk memakan kitab. Lalu kata Yehezkiel, rasa kitab ini sangat manis di mulutnya. Apakah dia makan kitab menurut Ibu? Di dalam Al-Quran, Tuhan memberikan kitab kepada Nabi Isa itu, Tuhan sudah tahu bahwa Injil ini akan dibuat jadi kitab. Itu kalau kita berbicara secara logika manusia ya, supaya Ibu bisa pahami. Nah, kalau berbicara mengenai tentang pseudomatis, tentang Umayyah itu seorang penyair di zaman setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah tua, dia baru lahir. Dia seorang penyair. Kalau Anda mengatakan pseudomatis itu adalah kitab-kitab yang ditiru oleh Al-Quran, kan sudah disampaikan dalam Al-Quran. Aduh. Bohong, dia tidak menyampaikan data. Kamu buka sekarang. Umayyah dan Abi Sa'id itu hidup dengan Nabi. Nanti kita sama-sama, kan internet ada, bisa kan dibuka. Kalau saya bicara dipotong, Ibu 1 menit ya Bu Tia. Ibu tahu komitmen. Loh, saya tidak pernah menghakimi orang sama bohong, Bu. Kalau Ibu mau membuktikan silakan. Iya. Nanti saya tunjukkan juga datanya. Yang pertama saya minta. Ikan. Ayo, ikan. Ini Pak, belikan Pak. Sini. Ayo, baju. Saya dipotong lagi waktu itu, Bu. Gimana sih? Ketika Isa masih nenen, silakan. Kalau saya minta bukti Ibu di mana Injilnya Yesus ketika bayi, bisa nggak dibuktikan?
Dia kan Injil hidup. Iya, mana buktinya Injil itu? Tunjukkan di mana? Yesus itu kan Injil. Yesus itu kan Injil hidup. Berarti semua perkataan Yesus itu adalah Injil. Mana Injil Yesus ketika bayi, Bu? Umur 12 tahun sampai 15 tahun sampai remaja di mana, Bu? Itu semuanya. Masa Bu Injil Yesus cuma setelah dibaptis? Gimana sih? Apakah Yesus tidak tahu mengeluarkan Injil ketika dia sebelum dibaptis, Bu? Ketika dia masih kecil, anak-anak atau remaja, mana Injilnya, Bu? Tunjukkan buktinya bahwa dia itu Injil hidup. Ayo tunjukkan, Bu, tunjukkan Ibu, tunjukkan. Justru saya minta tunjuk pada Ibu. Ibu yang mengaku sebagai Injil hidup. Kalau Isa ya sebagai nabi. Ibu tunjukkan kepada saya. Mana, Bu? Saya atur lagi waktunya. Saya atur waktunya. Sekarang Sofi atur, Ajis kamu diam. Kalau kamu nggak diam, saya tambahin waktu buat Sofi 3 menit. Ya, silakan. Ya, gantian ya. Sekarang Sofi, ya, jalan. Lanjut. Oh, sebentar, ya. Saya mute ya tadi ya. Ya, lanjut. Ya. Saya tantang kamu menunjukkan video yang mengatakan saya nabi. Silakan, tunjukkan. Ajis, kamu punya titik nggak? Kamu laki-laki nggak? Kamu tunjukkan video yang mengatakan saya mengaku sebagai nabi. Silakan. Ya, jawab Ajis. Ini lagi diminta nih, lagi diminta di TikTok. Ayo, silakan jawab. Maksudnya apa, Bu? Minta siapa sebagai nabi? Kata saya mengaku sebagai nabi. Saya tidak pernah mengatakan ibu nabi. Kapan saya mengatakan ibu nabi? Ibu Uti bisa putar rekamannya enggak? Kapan saya ngomong nabi? Tahu di video mana saya mengatakan saya nabi? Saya tidak pernah berkatakan Ibu Sofiatul itu nabi. Coba buka ibu rekamannya. Barusan itu ngomong video ini, Bu. Beberapa menit yang dia mengatakan saya mengatakan saya nabi. Dia harus bisa membuktikan perkataannya. Karena semua yang saya katakan, saya mempunyai data-datanya dan saya bisa buktikan perkataan saya. Ya silakan, Bu. Saya juga akan buktikan. Kan saya sudah bilang. Cuma saya itu seorang penyair. Dengar dulu, Bu. Dengar dulu. Satu-satu. Saya akan tunjukkan ya. Tunjukkan puisi di rumah ya. Kamu tunjukkan dulu. Kamu supaya nabi. Silakan. Ajis, kamu udah habis, jadi aku mute ya. Kamu harus minta maaf dan kamu harus menarik kata-katamu. Ajis, kamu udah habis, jadi aku udah habis. Saya tidak pernah mengatakan Ibu Sofiatul nabi. Kalaupun ada itu tolong dibuka, Bu. Kalau ada, saya minta maaf. Saya minta maaf. Ya, oke. Ya, sudah, jangan bergelut di situ ya. Kita jadi hilang topiknya. Kembali lagi tadi kemana tadi, ke Umayyah. Sofiatul ingin Sudah ya, kamu harus Begini, Bu. Saya bermubahalah dengan Ibu Sofiatul. Saya bermubahalah dengan Ibu Sofiatul. Saya kalau mengatakan Ibu Sofiatul nabi, saya hari ini juga ditabrak oleh mobil truk sampai hancur. Bagaimana dengan Ibu Sofiatul? Berani nggak? Ya, udah sudah. Kamu tidak, kamu anak Tuhan, kamu tahu kan, kamu dengar kesaksian saya tidak pernah bersumpah. Saya iya mengatakan iya. Saya ini bukan sumpah, Bu, ini bermubahalah. Ini bermubahalah, Bu. Aduh, gimana sih? Begini, Bu. Oke, saya sendiri, Bu. Oke, saya sendiri, Bu. Ya, oke, Ibu tidak usah. Sebentar. Oke, Bu, begini. Allah, saya anak Tuhan. Saya tidak bersumpah, ya. Saya orang yang dia mengatakan kalau tidak akan tidak. Kamu tadi sudah minta maaf. Ya, atau jangan tarik lagi perkataanmu, ya. Saya tidak pernah mengatakan saya nabi, saya anak Tuhan. Dan seorang anak Tuhan itu mendengar suara Tuhan. Yesus mengatakan domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal domba-dombaku. Ya, jadi kamu Ya, tarik sekarang perkataan gantian kamu yang mengatakan saya nabi. Ajis bicara. Maaf, tapi ya, gantian. Ya, kalau saya mengatakan Ibu Sofiatul nabi, hari ini juga saya akan ditabrak mobil truk sampai hancur berkeping-keping. Kalau saya masih ada besok, Bu, berarti saya tidak ditabrak dan saya tidak ngomong seperti itu. Itu pertama saya. Oke. Jadilah sesuai imanmu. Ya, alhamdulillah jadilah sesuai dengan imanku. Allah Subhanahu wa taala saya percaya. Oke. Kalau saya ngomong begitu, Bu, ya. Kalau saya tidak ngomong begitu, saya mohon kepada Ya, memang Ibu kan orang kafir. Bagi kami. Tidak percaya dengan Allah. Ya. Saya tidak menyembah Tuhan dan menyembah batu tanpa. Begini. Di dalam Al-Qur'an sudah di dalam Al-Qur'an yang rumahnya ada di kota hitam di Mekah. Saya menyembah Tuhan Allah Israel. Tuh, Bu. Tambah dong, Bu, 1 menit. Iya. Begini, Bu. Ibu mau tidak percaya dengan Allah di dalam Al-Quran itu urusan Ibu. Tidak masalah. Karena memang dalam Al-Quran Allah yang rumahnya di kota hitam di Mekah. Saya tidak percaya Tuhan dan tidak memiliki Bu Allah. Uti. Saya percaya Allah yang ada Bu di Uti. Bu Uti, aduh. Sabar, Sofi. Aduh, sabar. Iya, Gimana sih? Bisa nggak dimut, Bu, itu? Ya, silakan. Kalau Ibu tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala itu silakan, Bu. Karena memang Allah sudah menyampaikan hal itu. Orang kafir itu tidak akan pernah percaya dengan Allah. Bahkan Al-Qur'an pun dia tidak akan percaya, itu sudah jelas. Jadi saya maklum kalau Ibu tidak percaya. Kalau mengenai Lanjut topik. Ibu kan bahas itu dong. Masa saya enggak membantah dulu? Ya udah. Nanti ya, kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa kami itu adalah Tuhannya Allah Abraham,
Kenapa Tuhan Allah Abraham? Karena Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk mengikuti mila Abraham. Apa mila Abraham itu? Yaitu apa yang dijalankan oleh Nabi Abraham. Kenapa diperintahkan untuk mengikuti Abraham? Karena Abraham itu orang beriman, bapak segala orang beriman. Artinya orang Muslim itu dianggap sebagai orang beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Ahmad, saya kurang tahunya Bu ya, saya lupa. Di situ dikatakan oleh Nabi Muhammad, ya Tuhanku, aku berdoa dengan siapapun nama Engkau yang Kau berikan kepada hamba-hambamu, yang Engkau tuliskan dalam kitab-kitabmu, yang Engkau berikan kepada semua orang nabi-nabimu, dan Engkau sembunyikan di dalam dirimu. Artinya Nabi Muhammad itu sudah tahu bahwa nama Tuhan itu ada yang disembunyikan, ada yang disampaikan dalam kitab, dan ada yang disampaikan kepada orang-orang soleh. Tentang siapa nama Tuhan itu menurut Islam, itu Allah. Dan sangat jelas bahwa itu proper name. Makanya di dalam Al-Quran itu di mana temannya pun nama Allah itu tidak pernah diterjemahkan. Beda dengan kitab Ibu. Katanya nama Tuhan itu proper name-nya Yahweh, tapi diterjemahkan jadi Tuhan. Namanya Elohim, tapi diterjemahkan sebagai Allah. Lalu Anda seenaknya mengatakan bahwa Tuhan itu adalah nama proper name. Lalu Allah itu hanya sembahan. Itu yang menerjemahkan seperti itu siapa, Bu? Kan kami itu mengimani bahwa proper name Tuhan yang kami sembah itu Allah. Jadi jangan Anda memframing bahwa Allah itu adalah hanya sebatas sebagai sembahan. Ya, selesai. Silakan Taufik jawab. Aziz cuma asumsi, cuma itu klaim semata. Silakan. Ya, jelas ya. Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang sejati yang ada di dalam Taurat Musa. Ya, jadi kita percaya tulisan para nabi, ya, tulisan Taurat Musa bukan kumpulan puisi Umayyah bin Abi Shalf, ya. Jadi kita percaya kepada tulisan Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah Israel yang di Yerusalem. Ya, Allah menyatakan begini teman-teman, ya, aku telah memilih kota ini, yaitu Yerusalem, ya, dan namaku akan tinggal di sana selama-lamanya. Ya, ketika di Keluaran 3 Allah menampakkan diri kepada Musa, dia mengatakan, akulah Yahweh, ya, aku adalah aku. Tidak ada nama yang bisa contain, tidak ada nama yang bisa memuat siapa Allah kita, karena itu Allah tidak bernama. Dia mengatakan akulah aku. Ya, yang namanya besar dari terbit matahari sampai pada terbenamnya. Dia bangsa-bangsa, itulah Tuhan kita. Ya, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia tidak memperkenalkan dirinya pada bangsa lain di luar keturunan Yakub. Ya, jelas Mazmur 147 11:20 mengatakan tidak memberikan hukumku kepada bangsa-bangsa lain di luar keturunan Yakub. Tidak ada Tuhan memberikan firman-Nya kepada bangsa Arab, teman-teman. Ya, jelas dari sini kita harus menyembah Allah yang sejati, yaitu Allah Abraham yang menemani Musa. Dia mengatakan kepada Musa di Keluaran 3 ini, inilah namaku untuk selama-lamanya dari generasi ke generasi. Jadi Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah bacaan bubur merah ganti nama menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita membaca dari sejarah bahwa Allah itu sudah ada, ya. Ya, bangsa Timur Dekat Purba itu menyebut Allah tertinggi dengan Al-Ilah. Begitu juga di dalam inskripsi yang kita temukan. Ya. Orang Kristen Arab itu menyebut Allah tertinggi dengan Al-Ilahu, ya, Al-Ilaha. Ya, nah, yang dimaksud dengan Al-Ilah atau Allah, kalau kita baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham halaman 115 kemarin saya sudah menyatakan bahwa Abdul Muthalib itu menyembah Allah, dia berdoa kepada Allah dan dia berdiri di sebelah patung Dewa Hubal. Karena Dewa Hubal ini adalah dewa tertinggi di dalam Ka'bah pada waktu itu, atau yang disebut dengan the chief of the Ka'bah. Ya, jadi Dewa Hubal itu adalah dewa tertinggi di Ka'bah. Makanya mereka mengatakan Allahu Akbar. Akbar itu artinya greater atau lebih besar, ya, bukan azim. Sedangkan Yesus Tuhan kita, pencipta alam semesta itu Allahu Azim, yaitu yang terbesar yang tidak ada tandingannya. Ya. Nah, ini kalian harus ingat bahwa Allah kita bukan Akbar. Ya, kalau Akbar itu artinya dia membandingkan. Ya, karena Dewa Hubal ini lebih besar daripada dewa-dewa lain di Ka'bah pada waktu itu, maka dia disebut dewa yang terbesar waktu itu. Tetapi Tuhan kita itu bukan Akbar tapi Azim, ya, Yeshua Al-Azim. Nah, inilah yang teman-teman harus tahu kalau tidak menyembah Tuhan negeri Mekah. Ya. Sudah. Buti. Ya, lanjut. Ibu Buti. Ya. Giliran saya, Bu, ya. Timernya, Bu. Ya. Ya, Aziz. Ya. Oke, Bu, terima kasih. Lanjut. Tentang perintah untuk mengikuti mila Abraham itu tertulis dalam Al-Quran, ya, di dalam surah An-Nisa ayat 125. Tapi itu saya tampilkan, Bu, nanti dicari di Google. Kalau dikatakan Yesus itu maha besar, kapan Yesus itu pernah ngomong maha besar, Bu? Kalau Anda mengimani bahwa Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Yakub itu bernama Yesus, tunjukkan bagaimana ya Tuhan Musa itu bernama Yesus. Bukankah di dalam kitab itu sendiri, maaf ya saya masuk dalam kitab itu, karena bukan juga masuk dalam kitab saya juga tadi. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Lalu dari mana Anda mengatakan bahwa Yesus itu maha besar? Kalau di dalam Mazmur, Bu, ayat Mazmur 89 kalau tidak salah, itu berkatakan Tuhan Allah maha besar. Dia tidak menyebut Yesus itu sebagai Tuhannya, Bu. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Anda, Tuhan Abraham, Tuhan Musa, berarti selama ini di zaman perjanjian lama yang memerintahkan untuk membantai bangsa Amalek, membunuh bayinya dengan sadis dan kejam di 1 Samuel 15 ayat 2-3, itu apakah itu Yesus sebelum jadi manusia, Bu? Kenapa orang bangsa Amalek itu tidak dikasihi?
Kalau saya membaca kitab Ibu Mahbu ya, saya melihat sebuah pembantaian sangat sadis dan kejam. Tidak pernah ada dalam sejarah manusia sebuah bangsa dihabisi. Bandingkan dengan apa yang di dalam Al-Quran. Tidak pernah Tuhan memerintahkan untuk membantai sebuah bangsa hanya untuk mengajak untuk beriman. Ketika orang diajak yang beriman itu tidak mau mengikuti perintah Tuhan, dia mengatakan, untukmu agamamu, untukku agamaku. Tidak ada lagi paksaan untuk mengikuti agama Allah. Itu jelas. Tidak sampai dibantai, tidak sampai membunuh bayinya, tidak sampai membunuh perempuan-perempuannya. Justru yang paling heran sama saya, Bu, dalam kitab Ibu, maaf Bu ya, saya bahas lagi kitab Ibu, di bilangan 31, bangsa Midian yang merupakan keturunan Yakub dari Esau, maksud saya keturunan Ishak dari Esau, itu bangsa Midian, itu dibantai, Bu. Tapi Suaramu kok hilang, Jis? Ya, Ajis suaramu hilang ya. Kita rasa udah cukup ya. Saya mau masukin lagi yang lain ya. Kita bicara. Ajis, kamu hilang, Jis. I lost your tunggu dulu. Halo. Sudah ada, Bu? Sudah ada? Ya, sudah. Siap, Bu. Halo? Ya. Ya, tunggu, Bu. Kalau Ibu Sophie mengatakan bahwa Tuhannya itu Maha Besar itu Yesus, di dalam Yohanes 14 ayat 26 itu dikatakan Yesus Bapa lebih besar dari aku. Maaf Bu ya, saya singgung kitab Ibu. Kalau Ibu juga berkeyakinan bahwa Yesus itu Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, apakah di zaman perjanjian lama di saat Nabi Samuel itu bangsa Amalek itu sebuah bangsa yang katanya kafir dan tidak taat pada Tuhan itu harus dibantai, Bu? Itu atas perintah siapa? Apakah itu atas perintah Yesus sebelum jadi manusia? Begitu kejam dan sadisnya. Bahkan anehnya di dalam kitab Bilangan 31, di situ dikatakan semua bangsa Midian itu dibantai, diperangi, bahkan dirampok. Dari tadi habis, Ajis. Saya lagi ngeliat itu. Maaf, waktu mau habis saya tadi ngeliat sesuatu, jadi nggak lihat. Ya, silakan Sofi, maaf. Bentar, Sofi. saya lagi market. Ya. Sebentar Bu, saya lagi mundur. Ya. Nah, jadi saya mau tambahkan Ajis ya. Apa tadi saya jadi ini. Tadi apa Jis? Kamu bilang apa Jis? Jis tadi sekali lagi Jis. Saya bilang, Ibu Sophie mengatakan bahwa Yesus itu maha besar. Absin. Kalau saya katakan ya, Yesus tidak pernah mengakui dirinya bahwa dia itu maha besar. Ibu bisa buka Yohanes 14 ayat 26. Maaf Bu, ya saya masuk dalam kitab Ibu. Karena kan Ibu Sophie juga masuk di kitab saya. Di situ mengatakan bahwa Bapak lebih besar dari aku. Disitulah saksi Yehova itu tidak pernah menuhankan Yesus. Karena tidak mungkin orang sembahan itu mengakui dirinya sebagai lebih kecil daripada sembahannya. Sambil nunggu ini ya, sambil nunggu. Bentar ya, aku jawab. Ya. Tolong di-mute. Ya, saya jawab. Ya, itu kamu gagal memahami yang namanya dua nature daripada Yesus Kristus. Kamu gagal di situ. Ya, Yesus jelas-jelas mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Ya, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, jelas di dalam kitab Wahyu. Dia adalah firman Tuhan itu sendiri. Ya, dia jelas mengatakan segala kuasa diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Dan di dalam Wahyu 22 dia mengatakan kalau kamu bertahan sampai akhir, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi anakku. Ya, jelas yang terbesar. Kamu baca Daniel 7 ayat 9 sampai 14 berkali mengatakan, ya, Yesus itulah kepadanya diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, dan segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan kepadanya diberikan semua kerajaan, semua kuasa, baik itu yang ada di dalam dimensi roh maupun di dimensi fisik. Jelas dia yang terbesar. Ya, kamu baca kitab Daniel 7 ayat 9 sampai 14 di mana kepada sang anak manusia yang adalah Mesias itu diberikan segala kuasa dan seluruh umat manusia harus sujud menyembah dan mengabdi kepada Mesias itu sendiri. Jadi kamu memang saksi Yehova gagal memahami dua nature daripada Yesus. Karena memang saksi Yehova itu dekat dengan Islam. Ya, yang meyakini bahwa Yesus hanyalah ciptaan, hanyalah manusia biasa. Saya nggak heran. Ya, makanya segera keluar kalian yang saksi-saksi Yehova, segera bertobat ya, dan segera menerima Yesus yang adalah Allah itu sendiri sesuai dengan kitab Wahyu. Jadi dia mengatakan aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi Allahku. Ibrani 1 ayat 8, kalau kita kalian saksi Yehova masih Ibrani 1 ayat 8, ya, yang tentang anak atau kepada anak dikatakan engkau adalah Allah dan tahtamu ya Allah untuk terusnya dan selama-lamanya kekal. Tongkat kerajaan tidak akan berubah, ya tidak akan bergeser. Jelas Ibrani 1 ayat 8 menubuatkan tentang sang anak yang adalah Allah, ya tidak akan bergeser. Jelas Ibrani 1 ayat 8 menubuatkan tentang sang anak yang adalah Allah. Ya, hakikatnya itu sehakikat dengan Tuhan. Bahkan ketika kita dibaptis, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, baptis adalah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ya alasan kenapa Yesus disalib adalah dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Yesus itu disalib alasannya penghujatan. Ya, Yesus tidak mempunyai dosa, tapi alasan Yesus disalib adalah menghujat Allah karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya imam besar mengatakan terus terang kepada kami kalau engkau adalah Mesias, yang yaitu anak Allah yang maha tinggi. Ya. Jadi anehnya adalah Muslim menyebut Isa itu Al-Masih, dia nggak tahu apa itu Al-Masih. Mereka tanya Al-Masih itu kakinya datar dan seorang pengusak. Al-Masih itu anak Allah. Ya, jelas di dalam Alkitab kita para rasul ya, kemudian wanita Samaria, imam besar, ya mereka mengatakan katakan kepada kami kalau engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Ya, dan jelas di dalam Lukas ketika Gabriel berkata kepada Maryam engkau akan mengandung melahirkan seorang anak
Dan kau harus nama Yesus karena dia adalah anak Allah yang maha tinggi, ya, yang kudus. Ya, itulah sebabnya dia adalah di dalam surah 4 ayat 171, kalimatullah alqaha ila Maryam, dan rohullah itu sendiri. Ya, jadi Yesus itu satu-satunya bergerak kalimat yang diturunkan di dalam rahim Maryam, yang ketika masih bayi, bahkan Yahya Pembaptis usianya masih 6 bulan di dalam kandungan sujud menyembah kepada Isa, ya, yang adalah firman Tuhan yang nusul dari manusia. Jadi dalam Islam sendiri Yahya Pembaptis sujud menyembah kepada Isa, itulah bukti ketuhanannya dia. Ya, dan di dalam Quranmu dikatakan juga bahwa tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yahya Pembaptis, sama seperti dalam Alkitab kami. Jadi kalau nabi yang lebih besar sujud kepada Isa, siapakah Isa ini? Ya, dia adalah sang pencipta yang menjadi ciptaannya sendiri. Dia nusul menjadi manusia, dia masuk di dalam dimensi kita. Tapi belum selesai, kamu belum bisa membuktikan bahwa ada kitab Injil yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih bayi. Itu harus kalian cari sekarang, jangan sibuk baca-baca Injilnya kami. Karena Injil jelas nggak pernah di dalam Alkitab kita, nggak pernah Injil itu sebuah kitab. Ya, 1 ayat 1-2 mengatakan Injil ini sudah diberitakan oleh para nabi. Injil itu adalah kabar baik yang sudah diberitakan oleh Musa di dalam kitab Taurat, ya, di dalam Kejadian 3 ayat 15, yaitu sang tebus atau sang goel di Kejadian 3:15 itu adalah proto euangelion. Itu adalah Injil yang pertama. Jadi Injil itu bukan kitab yang diberikan kepada Isa. Bagaimana mungkin 700 tahun kemudian ada aliran baru yang menamakan dirinya dengan Islam mengatakan Injil itu satu kitab yang diberikan kepada Isa masih kecil? Itu tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada di dalam pemahaman. Bahkan sampai sekarang Israel itu masih menartikan Injil atau kabar baik itu, sang Mesias itu, mereka masih menartikan kitab yang turun dari surga. Ya, sudah ya. Sekarang Aziz, kalau Aziz, Ya, Aziz, begini. udah nyerah Aziz, Ibu cari. ya? Ya? Udah nyerah belum kamu? Udah nyerah aja. Siapa nyerah, Bu? Siapa nyerah? Bagaimana mau terima Yesus? Pertama, Yesus itu diberikan segala kuasa. Artinya bukan dia berkuasa sejak awal. Itu jelas. Kalau diberikan segala kuasa, berarti ada yang memberikannya kuasa. Siapa yang memberikannya kuasa? Tentu Bapaknya. Kalau Yesus itu Tuhan sendiri, tentu dia tidak akan berkata, segala kuasa diberikan kepadaku. Apalagi Yesus berkata, segala firman yang telah aku sampaikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi jelas di sini Yesus itu hanya penyampai firman atau utusan Tuhan. Dan saya tidak pernah menemukan dalam Injil Ibu Yesus mengaku dirinya, akulah Tuhan yang datang dalam rupa manusia untuk kalian, atau akulah Tuhan satu-satunya yang datang dalam rupa manusia. Atau setidak-tidaknya omongan seperti ini, hidup kekal itu adalah kalian mengenal aku sebagai satu-satunya Tuhanmu. Jangan ada Tuhan Allah yang lain selain aku, Yesusmu. Saya tidak pernah menemukan seperti itu. Tapi pengakuan Yesus sebagai utusan Tuhan sangat jelas ada. Dan itu yang saya imani. Di dalam Injil Ibu, saya kurang tahu di mana tepatnya, Yesus berkata ketika dia meminjam keledai walaupun tidak dikembalikan, dia akan masuk ke Yerusalem. Karena seorang nabi harus mati di dalam kota Yerusalem. Ini pengakuan Yesus sebagai nabi. Dan itu yang kami imani. Sedangkan di mana Bu dalilnya mengembalikan keledai? Tunjukkan. Kalau ada, ya, tunjukkan di mana Yesus pernah mengembalikan keledai dalam Injil Ibu. Kalau ada, saya akan menjadi agnostik. Saya tidak akan percaya Yesus, tapi agnostik. Tidak ada kan? Bu Uti, saya dipotong lagi Bu. Saya dipotong lagi Bu. Saya dipotong lagi. Kamu udah nyungsat. Gimana nyusetnya Bu? Saya ini dipotong. Saya akan menerangkan. Ibu Sophie mengatakan, ibu kan bilang, kamu nyerah saja sih. Saya bilang, Yesus sendiri mengakui sebagai utusan Tuhan. Yesus itu juga mengakui sebagai penyampai firman. Apa alasan saya mengatakan begitu? Karena Yesus menyampaikan kepada Bapa, wahai ya Bapa, aku telah menyampaikan segala firman yang telah Engkau berikan kepadaku dan telah aku sampaikan kepada mereka. Itu jelas perkataan para nabi-nabi utusan Tuhan, Bu. Itu jelas sekali tuh. Apalagi di sini dikatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Berarti Yesus itu tidak berkuasa sejak awal, tapi diberikan kuasa. Ibaratnya seperti seorang presiden memberikan kuasa kepada menterinya. Apakah menteri itu adalah seorang presiden? Kan tidak. Jadi sini sangat jelas. Apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injilnya itu Anda dengan secara tegas menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Maaf Bu ya, itu urusan Anda. Tapi karena Anda menantang saya untuk bertanya seperti ini, maka saya sampaikan. Di dalam Injil Ibu sendiri, saya tidak pernah menemukan satupun arti yang sebenarnya dari perkataan Yesus mengakui sebagai Tuhan. Ya, silakan. Enak aja, lupa saya. Ya, silakan. Sofi, udah. Itulah sebabnya saya mengatakan kamu tuh kalau baca tidak lengkap. Tidak ada orang Kristen yang tidak mengetahui bahwa Yesus adalah utusan. Ya, jadi kalau kamu mengatakan Yesus adalah manusia, Kristen dari awal sudah tahu. Ya, dari sudah 2000 tahun yang lalu kita juga tahu. Mereka bahkan mengatakan kami ini saksinya, kami ini melihat dengan mata kepala kami sendiri, kami raba dengan kami. Artinya Yesus itu manusia di mata. Ya itu manusia firman hidup. Itu yang kami tuliskan kepadamu. Jadi tidak ada yang namanya manusia nggak tahu kalau Yesus itu manusia dan utusan. Tetapi dari 4 ayat 4, siapakah sang utusan ini? Beda dengan utusan aku. Yesus mengatakan aku telah turun dari surga. Ya, Yesus berkata aku turun dari surga. Ya, jadi dia itu diutus oleh Bapaknya dari surga. Asal Yesus itu dari sejak kekal, tapi tadi tidak dengerin saya. Mika 5 ayat 2.
Ya, Yesus mengatakan sebelum ada yang jadi aku sudah ada. Yesus memang diutus oleh Bapaknya. Tapi nabi yang berasal dari air mani yang hina. Ya, Yesus tidak dilahirkan dari air mani hina karena dia adalah sang firman itu sendiri yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Kamu tahu Yesaya 48 ayat 16. Yahweh diutus oleh Adonai Yahweh dan Roh Yahweh. Kamu ya, Yesaya 48 ayat 16 di mana Adonai Yahweh yaitu Tuhan Yahweh mengutus Yahweh. Ya, yang mengutus adalah Roh Yahweh dan Adonai Yahweh. Di dalam perjanjian baru, Roh Yahweh itu diutus ya oleh Adonai Yahweh di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yesus itu sendiri. Jelas. Ya, jadi kamu itu saya jadikan kamu itu gagal memahami manajer atau kodrat ganda daripada Tuhan Yesus. Kamu hanya melihat dari sisi bawah kemanusiaannya saja. Tidak ada orang Kristen yang menyatakan Yesus itu ngambang, malu halus. Tidak ada. Kita semua tahu dia manusia, kita semua tahu dia utusan. Tetapi kamu tidak baca di Yohanes 17 ayat 5. Ya, ketika Yesus mengatakan Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia, Yesus turun dari surga. Dan Yesus mengatakan, aku telah ada ya Bapa, muliakanlah aku di dalam kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ini diciptakan. Itu yang kita lihat, Yesus bisa mengampuni dosa. Ya, makanya orang Yahudi mengatakan, siapa dia ini? Bukankah hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni dosa? Nabi-Mu jangankan mengampuni dosa, menyelamatkan kamu saja tidak bisa. Dia mengatakan, aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Dia menyelamatkan Fatimah saja tidak bisa. Ya, bahkan orang tuanya sendiri masuk neraka, ayah ibunya. Ya, tidak. Utusan yang dimaksud di dalam Alkitab kita, kalau Bapa mengutus anaknya, ya itu dengan jelas. Bukanlah seperti nabi-nabi lain. Ya, dia itu nabi yang sejati karena dia adalah mulut Allah itu sendiri, juru bicara Allah itu sendiri. Kamu tidak bisa dengar suara Bapa. Ya, semua yang di dalam perjanjian lama yang menampakkan diri itu oleh para nabi itu disebut secara firman. Nah, kamu untuk membaca ini kamu harus tahu. Ibu Uti, Ya, waktu kedua. udah selesai. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan dan menyimak perdebatan yang kurang lebih 1 jam ini teman-teman. Dan saya pastikan kalian dapat diberkati dan menilai mana argumentasi yang logis, cerdas mengenai kitab suci. Jadi berdiri dalam keimananmu. Jikalau kamu memang ragu terhadap imanmu, maka kamu wajib mencari tahu di mana yang benar. Saya hanya memberitahukan, ketika orang percaya imannya dipertanyakan, maka hak kami untuk menjawab itu selalu dipertanggungjawabkan, selalu ada. Dan Kristus juga memerintahkan itu. Misalnya dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan dengan jelas, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagi kamu umat Kristen dimanapun berada, Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mempertanggungjawabkan, memberi hak jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami tentang iman kekristenan. Dan itu sudah berlaku dari dulu. Jadi ketika ada orang yang mempertanyakan tentang imanmu, jawablah dengan baik, penuh hormat, sopan. Jangan tiru orang-orang yang seperti polemikus muslim yang sukanya main borong kebodohan, main borong kata-kata yang tidak cerdas, dan diberikan itu kepada apologetik Kristen. Nah, bagi kamu umat muslim, teman-temanku yang terkasih, ingat, kami hanya ingin membentengi iman dan juga mencerdaskan umat muslim supaya terjauhkan dari ustadz-ustadz yang sembarangan menafsirkan Alkitab, menafsirkan tentang Yesus Kristus, bahkan menyamakan Yesus dan Isa alaihissalam sesuai standar Quran dan hadis. Itu tidak ada dalam Alkitab. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen tadi, kiranya itu boleh mencerdaskan kita bersama. Sampai di sini video saya teman-teman. Jadilah cerdas, berikanlah pertanggungjawaban terhadap imanmu ketika dipertanyakan, dan jangan lupa tetap berdoa supaya apologetik Kristen, pelayanan-pelayanan di YouTube semakin berkembang dan Tuhan yang dipermuliakan dan banyak jiwa yang mendengar tentang kebenaran. Sampai di sini video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.